Tahun 2026, Amerika mulai bergoyah. Bendera pun terbakar, ekonomi mulai runtuh, dan dunia menahan napas-napasnya. Jika negara ini jatuh, apa dampaknya untuk kita? Krisis di negara Amerika bukan sekedar isu lokal. Inflasi melonjak, bank tumbang, dan emas mulai runtuh. Pasar saham juga runtuh, grafik merah mendominasi di layar, menandai awal dari resesi global yang nyata. Kenaikan suku bunga menghantam KPR, rumah impian berubah menjadi beban, dan krisis mulai menyentuh di segala aspek kehidupan. Di tengah kehancuran, emas justru masih bisa bersinar. Saat kepercayaan runtuh, aset aman kembali jadi incaran. Dampaknya sampai ke Indonesia. Nilai tukar rupiah sangat tertekan, ekonomi mulai bergetar, dan ketidakpastian makin terasa. Cicilan mencekik, KPR pun bisa melonjak, dan banyak sekali keluarga yang terjebak di tengah badai ekonomi ini. Bank-bank himbara mulai kolaps, sistem keuangan yang dulu kokoh sekarang bangkrut, saham anjlok, investor panik, dan setiap detik terasa seperti mimpi buruk. Sebenarnya Indonesia tak sepenuhnya aman. Terlihat dari inflasi yang semakin menaik, daya beli di masyarakat melemah, dan adanya tekanan ekonomi. Ketika negara Amerika mulai runtuh, pasti dunia juga akan terlihat runtuh juga. Grafik yang semakin merah menandai adanya badai ekonomi yang tidak bisa dihindari oleh orang. Emas batangan pun kini menjadi simbol harapan terakhir bagi semua. Saat mata uang dolar mulai bergoyah, logam emas justru bersinar. Api krisis menyebar sangat cepat. Bank-bank yang terbesar mulai terguncang, suku bunga naik, dan mimpi stabilitas perlahan mulai menghilang. KPR pun dan cicilan dulu masih ringan, kini menjadi beban pikiran dan cicilan naik. Pendapatan makin turun, rakyat kecil mulai terjepit. Indonesia juga sebenarnya tidak sepenuhnya aman ya, karena getaran ekonomi negara Amerika merambat hingga ke negara ini. Terlihat dari pelemahan rupiah dan daya beli masyarakat. Investor, baik kripto ataupun saham, mulai tidak stabil, modal asing keluar dan meninggalkan pasar. Di balik asap dan api kota hancur, ada cerita keluarga yang kehilangan pekerjaan dan harapan dalam sekejap. Ada anak kecil hanya bisa menatap bingung. Dunia dewasa menciptakan krisis, generasi berikutnya yang menanggung akibat semua ini. Warna merah mendominasi langit ekonomi global, dan ini bukan soal film, tapi peringatan nyata tentang rapuhnya sistem keuangan dunia. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sudah siap? Atau bahkan justru akan ikut tenggelam saat badai ekonomi mencapai puncaknya? Negara Amerika terus menjadi sorotan dunia. Bahkan kebijakannya pun yang diambil kini menentukan arah pasar global. Dan nasib banyak yang tergantungan oleh negara ini. Modal parkir di aset aman, sementara pasar real kekurangan dorongan untuk tumbuh. Logam emas dan mata uang dolar pun menjadi alat lindung nilai. Ketika kepercayaan runtuh, manusia kembali pada instrumen paling dasar untuk bertahan hidup. Negara Indonesia memperkuat pertahanan ekonomi.
cadangan devisa pun mulai dijaga, kebijakan fiskal disesuaikan, dan bertujuan untuk meredam dampak krisis global. Masyarakat mulai lebih waspada dan pengeluaran diatur yang sangat ketat. Dan kesadaran finansial perlahan meningkat di segala aspek penjuru. Tekanan pun masih berlanjut dan memaksa pemerintah untuk mengambil langkah yang cukup tegas. Subsidi yang diberikan ke masyarakat akan disesuaikan, anggaran diketatkan, dan prioritas bergeser demi menjaga stabilitas nasional dan pelaku usaha kecil berjuang. Biaya pun makin naik, permintaan turun, dan inovasi menjadi kunci agar bisnis tetap hidup walaupun kita terkena dampak ekonomi. Perubahan perilaku ini terlihat jelas. Belanja selektif meningkat, kebutuhan pokok diutamakan. Gaya hidup disesuaikan demi bertahan menghadapi inflasi yang tidak ada kepastiannya. Media dipenuhi kabar krisis dan informasi cepat memicu kepanikan pasar saham ataupun pasar dunia keuangan. Literasi keuangan menjadi tameng penting bagi publik agar keputusan rasional tetap diambil. Di tengah gelap peluang muncul. Mereka yang disiplin adaptif dan teredukasi berpotensi bangkit lebih kuat dengan strategi jangka panjang. Pasar global masih bergejolak hingga hari ini, dan ketahanan mental menjadi sama pentingnya dengan strategi finansial agar seluruh masyarakat tidak panik untuk berjualan apapun. Sebenarnya ketidakpastian ini mendorong masyarakat mencari kepastian baru. Edukasi keuangan sederhana membantu memahami resiko peluang, dan peran keluarga menjadi fondasi yang paling penting. Saling mendukung untuk mengelola emosi keuangan dan membantu menjaga stabilitas rumah tangga. Kebijakan pemerintah terus dievaluasi publik. Transparansi komunikasi menjadi kunci agar kepercayaan tetap terjaga dan kepanikan dapat ditekan. Setiap krisis selalu berlalu, namun kesiapan menentukan hasil akhir bagi individu, komunitas, dan negara yang belajar dari kesalahan. Tekanan ekonomi memaksa masyarakat lebih hemat lagi, serta fokus untuk kebutuhan utama dan menunda keinginan-keinginan yang dapat memicu adanya pembelian secara boros. Tujuan tersebut untuk menjaga kestabilitas keuangan keluarga. Di balik semua ini, krisis mengajarkan pentingnya dana darurat, disiplin finansial, serta pengelolaan resiko untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti. Pasar boleh bergejolak, naik ataupun turun, akan tetapi keputusan tenang dan terukur membantu kita semua untuk menghindari kesalahan fatal akibat kepanikan sesaat. Untuk kali ini, edukasi ekonomi sederhana menjadi senjata yang sangat penting untuk masyarakat, karena agar tidak mudah terjebak ketakutan dan informasi yang sangat menyesatkan. Di balik krisis besar, selalu ada peluang bagi mereka yang siap belajar, beradaptasi, dan bertindak bijak. Ketidakpastian global menuntut kesiapan mental agar masyarakat tidak panik dan tetap fokus pada tujuannya. Stabilitas ekonomi dimulai dari rumah, melalui pembelajaran pengelolaan keuangan sederhana dan pengendalian adanya gaya hidup yang hedon. Krisis memperlihatkan akan pentingnya solidaritas sosial untuk menopang saat tekanan ekonomi meningkat.
Dan perlu diingat bahwa keputusan finansial bijak hari ini menentukan ketahanan ekonomi keluarga di masa mendatang. Belajar dari sebuah krisis membuat kita lebih kuat, waspada, dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Tekanan ekonomi global memaksa semua pihak bergerak cepat, menyesuaikan strategi agar tidak tertinggal oleh perubahan yang terjadi sangat mendadak ini. Ketahanan sebuah negara bukan soal kaya, melainkan kemampuan bertahan, mengatur arus kas, dan menghindari keputusan emosional saat krisis. Perubahan besar selalu membawa risiko, namun dengan pengetahuan yang cukup luas, risiko ini bisa dikelola menjadi sebuah peluang untuk jangka panjang. Krisis membuka mata orang bahwa stabilitas ekonomi perlu dibangun perlahan-lahan, bukan bergantung pada kondisi global yang semakin naik, dan akhirnya masa depan ditentukan oleh kesiapan hari ini. Bukan untuk ketakutan, tetapi untuk kesadaran, disiplin, dan langkah terukur. Dunia terus bergerak. Meski krisis melanda, mereka yang mampu beradaptasi lebih cepat akan bertahan lebih lama dibanding yang menolak perubahan. Informasi menjadi senjata paling penting untuk saat ini. Memilah-memilih berita akurat membantu masyarakat untuk bisa tenang dan tidak terjebak dalam kepanikan. Perencanaan keuangan jangka panjang semakin relevan saat ketidakpastian ekonomi global menjadi kondisi baru yang harus dihadapi oleh semua orang. Peristiwa krisis ini menuntut kita untuk lebih dewasa dalam mengambil semua keputusan. Mulai dari menahan emosi, fokus pada langkah realistis yang berdampak nyata. Di tengah adanya ketekanan ini, harapan tetap bagi mereka yang mau belajar, mau siap, dan membangun ketahanan dari sekarang. Tekanan global ekonomi menguji kesabaran banyak orang. Namun, ketenangan berpikir membantu menentukan langkah paling aman di tengah perubahan yang sangat signifikan ini. Krisis meningkatkan bahwa ketergantungan berlebihan pada satu sistem dapat beresiko fatal dan bisa mengguncang dalam jangka panjang. Dan untuk kemandirian ekonomi perlahan-lahan menjadi tujuan yang paling penting agar masyarakat tidak mudah tergoncang oleh gejolak dari luar. Setiap tantangan membuka ruang pembelajaran baru, yaitu tentang pengelolaan risiko dan perencanaan untuk jangka panjang. Pada akhirnya, ketahanan ekonomi dibangun dari kesadaran diri sendiri, mulai dari disiplin waktu dan kesiapan menghadapi kemungkinan terburuk bersama-sama. Tentang krisis global ini mengubah cara pandang tentang uang, pekerjaan, dan keamanan hidup yang selama ini dianggap pasti. Ketika pasar bergejolak seperti ini dan tidak menentu, sikap disiplin dan pengendalian diri menjadi aset paling berharga bagi setiap orang. Masyarakat mulai memahami pentingnya diversifikasi pendapatan demi mengurangi resiko dari satu sumber penghasilan. Perubahan ekonomi memaksa semua pihak belajar cepat, beradaptasi, dan meningkatkan kebiasaan yang baru dan relevan dalam dunia teknologi ini.
Dengan adanya persiapan, tekanan krisis dapat dilalui tanpa kehilangan arah dan harapan untuk masa depan. Ketidakpastian global menuntut kewaspadaan kolektif agar keputusan ekonomi diambil berdasarkan pemikiran, bukan ketakutan sesaat. Masyarakat perlahan mulai belajar untuk mengatur prioritas dan membedakan kebutuhan serta keinginan. Krisis mempercepat perubahan gaya hidup dan memaksa semua orang untuk beradaptasi secara cepat. Literasi keuangan menjadi semakin penting agar semua orang mampu membaca resiko dan peluang. Dan pada akhirnya, kesiapan mental dan finansial menentukan siapa yang mampu bertahan. Tekanan ekonomi global mengajarkan pentingnya kesabaran, perhitungan matang, dan pengendalian emosi dalam mengambil keputusan finansial ini. Banyak orang yang menyadari bahwa stabilitas jati dibangun dari kebiasaan kecil. Krisis membuka ruang refleksi tentang tujuan hidup, pekerjaan, dan makna keamanan ekonomi jangka panjang. Adaptasi bukan pilihan, melainkan keharusan agar tetap relevan dan mampu bertahan dalam perubahan yang sangat cepat. Dengan kesadaran kolektif, masyarakat dapat melewati masa sulit tanpa kehilangan arah dan harapan. Krisis global yang kita timpa saat ini menuntut perubahan sikap dari konsumtif menjadi baik, dari reaktif menjadi terencana, agar setiap individu mampu menjaga stabilitas finansial keluarganya. Maka dari itu, literasi keuangan harus diajarkan mulai sejak dini dan di lingkungan keluarga. Ketidakpastian berkepanjangan mendorong masyarakat membangun kebiasaan baru, menabung lebih teratur, mengelola utang dengan hati-hati, dan meninggalkan literasi keuangan. Di tengah tekanan global, kolaborasi komunitas menjadi satu hal yang sangat penting. Saling berbagi informasi, sumber daya, dukungan emosional, dan juga sebuah pemikiran. Keputusan yang kita ambil dalam kehidupan sehari-hari memiliki yang dampak besar untuk mengatur anggaran, menunda pembelian, dan mengevaluasi risiko, membantu keluarga bertahan. Dan kesiapan menyeluruh menentukan soal hasil, memadukan ketenangan mental, serta strategi finansial dan solidaritas tinggi. Memang, krisis global memaksa masyarakat berpikir ulang tentang keamanan finansial. Lebih dari itu, tentang pekerjaan dan strategi bertahan hidup jangka panjang yang realistis, bukan hayalan dan bisa berkelanjutan. Ketika ekonomi melemah, disiplin pengelolaan uang menjadi kunci utama agar keluarga tetap stabil untuk menghadapi tekanan biaya hidup. Serta perubahan besar menuntut kesiapan mental agar keputusan penting diambil dengan sangat tenang tanpa dipengaruhi apapun. Masyarakat yang teredukasi lebih mampu bertahan di krisis moneter ini karena memahami resiko, peluang, dan langkah aman untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Dan akhirnya, krisis mengajarkan nilai kesederhanaan, ketahanan, dan kolaborasi sebagai fondasi menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Ketahanan ekonomi harus bergantung pada kesiapan masyarakat untuk menghadapi adanya perubahan
belajar dari krisis, dan membangun kebiasaan finansial sehat berkelanjutan bersama. Akhir perjalanan ini mengingatkan bahwa kesiapan hari ini menentukan ketenangan esok. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Bye-bye.